Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf. Yang dimana teori graf ini adalah salah satu pelajaran yang terdapat pada matematika diskrit. Baiklah, saya langsung saja saya masuk ke materinya. Di sini ada pendahuluan di mana graf adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan berbagai struktur yang ada. Contohnya struktur organisasi, peta, diagram rangka listrik. Tujuannya sebagai visualisasi objek-objeknya agar mudah dimengerti. Pengantar teori graf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang teori graf itu ya. Berarti pada ilmu matematika dan ilmu komputer, teori graf adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut vertex atau nodes yang terhubung oleh edge atau arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik atau yang disebut dengan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis, dan itu disebut dengan edge. Banyak aplikasi dari teori yang berbentuk analisa jaringan dan bisa dibagi menjadi 3 kategori. Di sini berarti terdapat 3 analisa jaringan dan bisa dibagi menjadi 3 kategori itu. Contohnya yang pertama, analisa untuk menentukan properti struktur sebuah jaringan seperti distribusi dari vertex, degrees, dan diameter dari graf. Yang kedua adalah analisa untuk menemukan kuantitas pengukuran pada sebuah jaringan, misalnya jaringan transportasi. Ini adalah yang ketiga, analisa dari properti dinamis sebuah jaringan. Aplikasi teori graf bisa diterapkan untuk berbagai keperluan, misalnya permodelan jaringan backbone, internet, pemodelan lalu lintas, mempelajari molekul di bidang kimia dan fisika. Di sini kita masuk dari yang pertama itu dasar-dasar graf. Suatu graf terdiri dari 2 himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tak kosong. Di sini terdapat himpunan titik-titik, ini adalah simbol dari himpunan titik-titik, dan himpunan garis-garis, dan ini adalah juga simbol dari himpunan garis-garis. Setiap garis berhubungan dengan satu atau 2 titik tersebut disebut titik ujung. Garis yang berhubungan dengan satu titik disebut loop. 2 garis yang menghubungkan titik yang sama itu disebut dengan garis paralel. 2 titik yang dikatakan berhubungan bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Titik yang tidak punya garis yang berhubungan dengan disebut titik terasing. Nah, di sini ada graf kosong. Graf kosong adalah graf yang tidak mempunyai titik dan garis. Graf berarah adalah graf yang semua garisnya memiliki arah. Graf yang tak berarah adalah graf yang semua garisnya tidak memiliki arah. Nah, di sini kalian harus wajib mengetahui apa itu graf kosong, graf berarah, dan graf tak berarah. Nah, di sini juga terdapat graf tak berarah. Di sini ada graf sederhana, yaitu adalah graf yang tidak memiliki loop ataupun garis paralel. Graf tak berarah juga memiliki graf lengkap dengan n titik. Nah, ini adalah simbol graf lengkap nih, K dan N, yaitu graf sederhana dengan n titik di mana setiap 2 titik yang berbeda selalu dihubungkan dengan suatu garis. Nah, di sini terdapat banyaknya garis dalam suatu graf lengkap dengan n titik, yaitu nih. Ini adalah banyaknya garis dalam suatu graf lengkap, n dalam kurung n kurang 1 per 2 buah. Nah, di sini kita masuk graf bipartiti. Graf G yang himpunan titiknya V dan J dapat dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu V dan A dan VB. Setiap garis dalam G menghubungkan titik di VA dengan titik di VB. Semua titik dalam VA atau VB tidak saling berhubungan. Apabila setiap titik VA berhubungan dengan setiap titik VB, maka disebut graf bipartiti lengkap. Nah, komplement suatu graf G. Nah, di sini adalah simbol komplement graf G. Dengan n titik adalah suatu graf dengan titik G dengan titik komplement G sama dengan titik G.
garis-garis komplement G adalah komplement garis-garis G terhadap graf lengkapnya. Nah, ini adalah simbol dari graf lengkap yang tadi. Di sini titik-titik yang dihubungkan dengan garis pada G menjadi tidak terhubung dalam komplement G. Sebaliknya, titik-titik tidak terhubung pada G menjadi terhubung dalam komplement G. Di sini ada graf berlabel, graf tanpa garis paralel yang setiap garisnya berhubungan dengan bilangan real positif yang menyatakan bobot garis tersebut. Nah, di sini adalah simbol menyatakan bobot garis tersebut. Total bobot. Di sini adalah jumlah bobot semua dari garis dalam graf. Bobot suatu garis dapat mewakili jarak, biaya, panjang, kapasitas, dan lain-lain. Jadi bobot suatu garis dapat diwakili dengan apa saja, yaitu dengan jarak, biaya, panjang, kapasitas, muatan, seperti itulah, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gambar di mana di bawah ini menyatakan peta kota dari kota A ke kota G dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seorang salesman dia contoh-contohkan ya, kamu seorang salesman akan mengunjungi tiap kota masing-masing satu kali. Dari kota A kembali lagi ke kota A lagi. Di sini saya akan mencari rute perjalanan yang harus dilalui oleh kamu nih, contohnya kamu seorang salesman. Jadi di sini dari kota A itu ke kota B. Jalan pertama, kedua, jalan ketiga itu jalan kedua itu B ke C, terus C ke D, D ke E ke F, F ke G, dan G balik lagi ke A. Nah, di sini adalah rute untuk dimana kamu menempuh suatu perjalanan untuk mengunjungi setiap kota. Kamu kan seperti kita mengunjungi sebuah kota untuk memberi yang untuk kamu seorang menjadi salesman dan mengunjungi setiap kota-kota tersebut. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi yaitu rute dari kota A, kota B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke A. Baiklah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum